Sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu sangatlah melimpah. Namun sayang, kita kurang bisa memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh yaitu pohon pisang. Tidak jarang kita temui, masih banyak pohon pisang yang hanya dibuang begitu saja. Yang mana sebenarnya dari gedebok pisang ini dapat menjadi sebuah solusi bagi para peternak yang saat ini sedang mengeluhkan terkait mahalnya harga pakan. Gedebok pisang yang semula kurang berguna ini, setelah melalui proses fermentasi, itu dapat menjadi sebuah pakan alternatif yang nantinya bisa kita berikan ke ternak. Lalu bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut. Bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada garam, gula pasir, EM4, gedebok pisang, dedak padi, dan air. Langkah pertama yaitu kita siapkan terlebih dahulu gedebok pisangnya. Jadi di sini sudah ada gedebok pisang yang tadi sudah saya kelupas, yang mana gedebok pisang ini tadi saya ambil dari pohon pisang yang sudah ditebang. Nah, kita potong dengan ukuran kecil-kecil. Jadi bentuknya kira-kira menjadi seperti ini ya. Bisa menjadi dadu atau kita cacah sesuai selera. Nah, setelah dipotong bentuknya kira-kira menjadi seperti ini. Namun jika mau dipotong sesuai dengan selera masing-masing juga boleh. Kemudian larutkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan ke dalam air 1 liter. Nah, di sini diaduk sampai gula pasirnya itu benar-benar larut. Setelah gula benar-benar larut, kemudian masukkan juga EM4. Sebelum memasukkan EM4, alangkah baiknya botol dikocok terlebih dahulu. Masukkan 1 tutup botol saja. Kemudian aduklah hingga benar-benar terlarut. Setelah benar-benar tercampur, maka diamkan larutan kurang lebih selama 10 menit. Nah, dalam menunggu 10 menit ini kita bisa sambil menaburkan dedak padi ke gedebok pisang yang telah dipotong kecil-kecil tadi. Taburkan dedak padi secukupnya saja. Kemudian campurkan dengan gedebok pisang hingga merata. Namun ketika dedak masih kurang, bisa ditambah sedikit demi sedikit sampai takarannya pas. Campurkan hingga benar-benar merata. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah itu, taburkan garam secukupnya saja. Di sini saya hanya memakai 1-2 sendok makan saja. Kemudian aduklah kembali hingga garam benar-benar merata. Setelah itu, larutan yang telah kita siapkan di awal tadi kita campurkan. Di sini cukup kita ciprat-cipratkan saja. Nah, tuangkan secukupnya saja. Seperti halnya di awal-awal tadi, jadi kita aduk kembali hingga benar-benar merata. Nah, di sini
diaduk hingga larutan tadi merata ke seluruh bagian dari gedebok pisang. Setelah benar-benar tercampur dengan merata, maka gedebok pisang ini dapat kita masukkan ke dalam plastik yang benar-benar rapat. Jangan sampai plastik tersebut ada lubangnya. Nah, mengapa di sini plastik harus benar-benar rapat? Karena ketika ada rongga udara, maka proses fermentasi itu akan terganggu, yang mana tentunya fermentasi itu akan gagal. Nah, maka dari itu ketika kita mau mengikatnya, pastikan jangan sampai ada udara yang terdapat di dalam plastik. Jadi benar-benar harus rapat. Kemudian ikat sekuat mungkin. Setelah terbungkus dengan rapat, maka simpanlah kurang lebih 3 hari. Setelah itu fermentasi gedebok pisang sudah dapat digunakan.